Ziarah ke Banten Lama dan sejarah Sultan Maulana Hasanuddin. Peziarah membludak, inilah kondisi akses masuk ke area pemakaman. Suasana di area pemakaman ketika jemaah dipimpin seorang imam mengirimkan doa. Hai sobat Gudang Tip Channel, setelah kami ajak kalian berwisata di daerah Bogor, yaitu di Taman Buah Mekarsari, kali ini kita akan berwisata religi di daerah Banten. Kembali lagi, kalau bukan untuk ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan lainnya. Sultan Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang pertama. Yuk kita sedikit mengenal sosok beliau, Sultan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Sultan Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabangkingkin atau Sedakingkin. Memberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, Bupati Banten. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati yang hidup pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi, penguasa Kesultanan Cirebon yang juga menjadi salah satu anggota Wali Songo, Majelis Penyebar Islam di Jawa pada era Kesultanan Demak. Di era Sultan Maulana Hasanuddin yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 Masehi, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten hingga wafatnya pada 1570 Masehi. Nah, demikian tadi kisah hidup Sultan Maulana Hasanuddin. Beliau adalah sosok yang sangat dikagumi semua orang. Maka tidak heran makamnya banyak didatangi peziarah dari berbagai daerah yang ingin mengirimkan doa untuk beliau beserta keluarga dan para sultan lainnya. Terutama bagi warga Banten sendiri, ziarah dan berkunjung ke Masjid Agung adalah kegiatan yang sudah rutin dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan. Terlebih di hari-hari liburan seperti hari menjelang maupun setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan sekedar informasi, video ini diambil H+2 Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau di tahun 2022. Kita akan saksikan seberapa ramai peziarah yang datang pada hari tersebut. Ketika sampai di sana, waktu ternyata menjelang maghrib. Tips dan info untuk sobat semua, sebaiknya cari tempat istirahat sejenak. Karena apa? Karena pemakaman akan dibuka kembali selepas waktu sholat. Ada area istirahat atau taman sebelum kita memasuki area makam. Di sini kita bisa menikmati waktu sambil mengasuh anak atau sekedar bercengkrama bersama keluarga atau kawan kita. Nah, sobat bisa menyaksikan sendiri betapa ramainya pengunjung pada hari-hari liburan seperti sekarang ini. Dan asal sobat tahu, semakin sore pengunjung akan semakin bertambah. Inilah view Masjid Agung Banten dari luar, tepatnya sebelum pintu masuk. Kita dapat melihat beberapa payung peneduh yang khas dengan Masjid Nabawi yang ada di Madinah.
Tentu hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para jemaah Masjid Agung Banten Lama dan juga para peziarah yang datang. Setelah waktu maghrib tiba, kita memutuskan untuk masuk ke area Masjid Agung Banten. Kondisinya sangat crowded sobat, kami sampai kesulitan menemukan tempat kosong untuk berjamaah. Di sebelah timur masjid terdapat menara unik yang mirip dengan mercusuar dengan tinggi 23 meter. Menara ini dibangun pada abad ke-18 Masehi, di mana terdapat 83 anak tangga agar bisa mencapai puncak menara. Selain fakta terdapat banyak makam tokoh penting, Masjid Agung Banten memiliki fakta unik lainnya, yaitu memiliki luas tanah 20.000 meter persegi dengan luas bangunan yang mencapai 1.368 meter persegi yang dibatasi dengan tembok yang memiliki ketinggian hingga 1 meter. Dengan luas masjid tersebut, maka Masjid Agung Banten mempunyai daya tampung yang cukup besar. Masjid Agung Banten bahkan bisa menampung hingga 2.000 jamaah. Untuk sobat yang ingin mengabadikan kunjungannya ke Masjid Agung Banten, di sana juga